Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada masanya ketika ulama-ulama Nusantara menjadi mercusuar ilmu pengetahuan di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Di zaman itu, kurang lebih dalam kurun 100 sampai 200 tahun yang lalu, lahirlah ulama-ulama yang berasal dari bumi Nusantara, yang di sana lebih dikenal dengan wilayah Jawa. Di sana banyak sekali berkembang para ulama yang asalnya adalah anak-anak atau pelajar-pelajar dari Nusantara yang berguru kepada ulama-ulama di bumi Hijaz, yaitu di Makkah dan Madinah, dan kemudian mereka berhasil melampaui ulama-ulama di masanya saat itu dan menjadi corong yang sangat dikenal di dunia Islam. Kita mengenal yang bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini adalah merupakan guru daripada Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang keduanya adalah salah satu pendiri, keduanya adalah pendiri NU dan satunya adalah pendiri Muhammadiyah. Kemudian di sana juga kita mengenal Syekh Ahmad Khatib Sambas yang dengan keahlian, keilmuan, kehebatan beliau seorang sufi besar bisa kemudian menjadikan penggabungan antara thariqah Qadiriyah dan Naqsyabandiyah yang sekarang kita kenal dengan thariqah Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Begitu juga di sana kita mengenal yang tentu saja fenomenal dan banyak sekali karangannya, yaitu Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi atau Al-Bantani yang sangat fenomenal karena karya-karyanya mengkhususkan diri di dalam memberikan hasyiah, catatan kaki, atau hamish, catatan pinggir, ataupun syarah atau penjelasan daripada kitab-kitab turos yang kita kenal di dunia Islam. Beliau mensyarah kitab-kitab, baik itu kitab fikih seperti Matan Abi Syuja. Kemudian beliau juga mensyarah Matan Qurratul Ain yang menjadi matan daripada kitab Fathul Mu'in. Kemudian beliau juga mensyarah kitab Al-Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Ghazali. Begitu juga banyak sekali kitab-kitab lain termasuk Nashai'ul Ibad di dalam tasawuf, dan bahkan beliau menulis tafsir Mirah Labid yang itu merupakan tafsir yang sangat luar biasa. Tafsir Munir, saya keliru. Tafsir Munir yang merupakan juga karya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi ini begitu hebatnya sampai ketika waktu itu beliau kembali ke Nusantara. Beliau diminta kembali ke bumi Hijaz untuk mengajar karena sulit sekali mencari figur yang sehebat beliau di masa itu, sehingga beliau sempat digelari sebagai Imam Nawawi Jilid 2 karena ada kesamaan nama dan begitu produktifnya beliau menulis di dalam cabang-cabang ilmu pengetahuan. Para hadirin sekalian, masih banyak ulama-ulama lain, termasuk dari murid daripada Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan yang kita kenal dengan Syekh Mahmud Tarmas atau Syekh Mahmud At-Turmusi, yang juga merupakan guru daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga guru daripada Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif dari Bangkalan, Madura. Hubungan antara Syekh Hasyim Asy'ari dengan Syekh Khona Khalil ini sangat unik. Karena awalnya Kiai Hasyim Asy'ari menyantri di pesantrennya Syekh Khona Khalil, dan kemudian di Makkah beliau berdua berjumpa. Dan kemudian setelah Kiai Hasyim Asy'ari kembali ke tanah air, mendirikan pesantren Tebu Ireng, kemudian di dalam pengajian pasaran pun Syekhona Khalil
justru sebagai guru datang ikut mengambil pengajian atau mendengarkan pengajian daripada Kiai Hasyim Asy'ari. Inilah tradisi ulama-ulama yang luar biasa, yang karya-karyanya sampai sekarang di bumi Nusantara pun masih bertebaran. Kita kenal ada Syekh Abdul Wahab Rokan, seorang sufi besar dari daerah Riau. Kemudian Syekh Abdul Rauf Singkel dari daerah Aceh. Kemudian juga kita kenal Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang berasal dari Palembang, yang kemudian wafat di bumi Fatani, Nusantara, yang sekarang menjadi wilayah Thailand Selatan. Kemudian juga banyak sekali ulama-ulama yang lahir dari mereka dan kemudian menghiasi bumi Nusantara dengan cahaya ilmu pengetahuan. Jawa pernah menjadi salah satu pusat lahirnya ulama-ulama. Tentu saja kata-kata Jawa di sini bukan hanya merujuk kepada Pulau Jawa, tapi Jawa di sini adalah representasi dari bumi Nusantara yang merupakan banyak kesultanan-kesultanan Islam yang tersebar dari wilayah utara di Melaka, ya, di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Malaysia, kemudian Sumatera, kemudian di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ke utara kemudian ke Filipina, atau yang kita kenal dengan sekarang Mindanao, dan seterusnya, sampai kepada Thailand, Fatani, dan lain-lain, kemudian juga sampai ke Indonesia bagian timur, Ternate, Tidore, dan sebagainya, yang merupakan kesultanan-kesultanan Islam yang luar biasa di masa lalu. Dan menurut para ahli sejarah, keberadaan kesultanan-kesultanan Islam ini begitu kuat dan begitu hebat sehingga tidak mudah bagi kaum penjajah untuk masuk begitu saja, kecuali setelah kerajaan-kerajaan Islam ini meredup dan kemudian larut di dalam konflik-konflik di antara mereka sendiri. Namun, tradisi para ulama ini masih ditradisikan, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama. Tradisi ini terus hidup dan dibaca kitab-kitab. Kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan kitab yang paling banyak dibaca di pesantren-pesantren di Nusantara. Begitu juga kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama sebelumnya yang tidak kurang dikaji dan dibahas. Termasuk juga Kiai Hasyim Asy'ari sendiri menulis banyak kitab dan risalah-risalah yang dikumpulkan dalam bentuk kitab yang bernama Irsyadus Sari. Ini merupakan sebuah mahakarya ulama-ulama Nusantara yang menjadi kebanggaan bagi kita dan menjadi inspirasi bagi para santri-santri pesantren-pesantren yang ada untuk menghidupkan kembali tradisi keilmuan ini dan mengekspornya. Bukan hanya kita sekedar mengimpornya, tapi mengekspornya ke dunia Islam. Alhamdulillah, tonggak-tonggak ini sudah dilakukan oleh beberapa ulama kita. Ulama kita seperti Kiai Haji Sahal Mahfuz itu mengarang kitab syarah usul fikih yang kemudian dibaca di beberapa universitas di Timur Tengah. Begitu juga beberapa ulama dari kita yang belakangan ini menjadi kebanggaan kita adalah merupakan contoh bagaimana pemikiran ulama Nusantara diekspor dan disebarluaskan di dunia Islam. Mudah-mudahan tradisi terus kita lestarikan dan kita tumbuh kembangkan, khususnya bagi kalangan santri, agar tidak hanya menjadi produsen ilmu, tidak hanya menjadi konsumen daripada ilmu pengetahuan, tapi menjadi produsen, memproduksi terus karya-karya yang akan bermanfaat bagi kemaslahatan umat Islam, bukan hanya di Nusantara, tapi di seluruh dunia. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.